welcome to English class with me, Mr. Fahrur, and today we are going to focus on how to write a simple application letter. Now I will give you a chance to subscribe, like, and give comment to this video to support me sharing more videos about English language. Okay, let's check this out. Now I have an example of job vacancies advertisement. Jadi saya sudah punya contoh, ini biasanya di koran atau di majalah atau di manapun itu. Nah, sebelum kita menulis surat lamaran kerja, yang pertama dari iklan itu kita dulu atau kita identifikasikan dulu apa saja informasi yang bisa kita sampaikan di surat lamaran kerja kita. Yang pertama kita bisa tahu nama PT-nya ya, yaitu PT Sengkang IT. Kemudian posisinya dia, ini perhatikan, requires a qualified operating manager. Kemudian the following qualification are required. Ya, ini syarat-syaratnya harus orang Indonesia atau berwarga negara Indonesia. Kemudian minimal university degree S1 di bidang komputer ini ya. Kemudian able to operate, bisa mengoperasikan komputer. Good understanding of English, paham bahasa Inggris. Not more than 25 years old, tidak lebih dari 25 tahun, berarti ini usia maksimalnya. Willing to take test, ya, mau mengikuti tes, baik itu interview maupun tes praktek. Nah, jadi nanti yang akan dituliskan kalian atau nanti akan saya contohkan dulu, yang akan kita tuliskan di dalam surat lamaran kerja kita adalah ini hal-hal yang menjadi syarat ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan. Di sini ada email dari CVs to, ini berarti kita bisa menyampaikannya via email. Kemudian bisa juga or via post to PO Box Jalan Bajo Sengkang. Ini berarti otomatis ini adalah alamat PT-nya. Kita akan coba membuat atau menulis surat lamaran kerja berdasarkan informasi iklan tersebut ya. Pertama kali kita apa yang harus kita tuliskan adalah writer's identity ya. Ini materi yang kemarin kita bahas. Silakan bagi yang masih kurang paham bisa dilihat lagi videonya di pertemuan yang lalu. Nah, pertama kita harus menuliskan identitas penulisnya, berarti kita sebagai penulisnya kita perlu minimal 3 ya. Kemudian emailnya misalnya, kemudian nomor HP kita, nah itu misalnya ya. Oke, setelah lanjut kita beri space, kita beri spasi ya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah place and date, tempat dan tanggal kita membuat suratnya. Misalnya, oke, place and date. Kemudian kita berikan spasi lagi. Setelah itu yang ketiga adalah addressee. Nah, ini berupa orang yang kita tuju atau perusahaan yang kita tuju. Ya, di sana minimal ada nama HRD manajernya kalau disertakan nama. Kemudian nanti ada dia sebagai apa kalau ada ya. Kemudian kalau tidak ada namanya, maka nanti kita cukup menyampaikan ke HRD manajernya atau ke direkturnya juga boleh. Kemudian nama perusahaan, kemudian alamat, itu ya. Nah, kita langsung aplikasikan di sini. Tadi kalau kita lihat di atas dia tidak ada nama HRD-nya atau ini akan dikirimkan kepada siapa tidak ada, maka kita cukup mungkin bisa dengan direktur PT ini, direkturnya atau ke HRD manajernya ya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan ini ya. Kemudian nama perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah alamatnya. Alamat perusahaan tersebut. Nah, kalau di sini dituliskan Jalan Bajo Sengkang ini ya. Kemudian kita spasi lagi. Yang keempat adalah greeting. Nah, untuk berikan sapaan kita bisa menggunakan assalamualaikum. Oke, kemudian kita berikan spasi lagi, kita masuk ke bagian opening ya. Di opening ini kita mengspesifikasikan atau mengecilkan atau mengkhususkan jenis pekerjaan atau posisi pekerjaan yang akan kita
lamar, ya. Kemudian nanti kita pastikan bahwa posisi ini sangat cocok dengan kita gitu ya. Nah, misalnya kita berikan alinea sedikit. Misalnya kita sebutkan posisinya tadi adalah sebagai operating manager ya, operating manager position. Nah, ini maksudnya. Di mana? Ya, di nama perusahaannya ya, PT Sengkang IT. Tuh. Nah, ini sudah. Kemudian di kalimat yang kedua kita sampaikan bahwa kita itu cocok gitu ya. A good match for this position. Nah, ini maksudnya bisa kalian tambahkan informasi dari mana kalian mendapatkan iklan tadi ya. Misalnya kalau di Jawa Pos ya silakan kalian tuliskan. Kalau tidak ya juga tidak masalah. Ini kemudian untuk yang kedua atau paragraf kedua, ini berita berupa body, isinya adalah kita menjelaskan syarat-syarat yang diminta. Jadi kita nanti minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat paling tidak ya sesuai dengan syaratnya ini. Saya tambahkan. Dan yang kedua, kita lanjutkan di kalimat berikutnya yaitu lulusan S1 ya tadi. Lulusan S1 Computer Engineering. Kalian sebutkan saja kalian lulus tahun berapa itu ya. Jadi kita coba in department dengan jurusan gitu ya. Pada tahun gitu ya. Syarat yang berikutnya yang ketiga itu adalah able to operate computer. Nah, bisa kalian jelaskan misalnya bisa atau ahli komputer. Kita berikan contoh ya misalnya. Dan lain-lain, punya yang berkaitan dengan komputer. Lanjut, yang berikutnya yang keempat adalah good understanding of English. Nah, good understanding berarti harus paham bahasa Inggris ya. Kalian bisa sebutkan saja I have misalnya, atau kalian juga bisa menyebutkan saya bisa berbicara dan mendengarkan memahami bahasa Inggris dengan skor TOEFL sebelumnya berapa. Jadi yang penting kalian tambahkan informasi apapun yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Lanjut ke syarat yang berikutnya adalah not more than 25 years old. Nah, berarti tidak boleh lebih dari 25. Misalnya now on, sekarang ini saya sedang berumur gitu ya misalnya. Lanjut, kemudian ini umurnya. Syaratan berikutnya adalah willing to take test, interview, and practice test. Ya, jadi ada kemauan untuk mengikuti tes. Nah, kalian sampaikan saja, misalnya. Nah, ini berarti di body sudah selesai. Itu berarti isinya berupa syaratnya. Makanya nanti tergantung isinya atau bodinya itu sebanyak ini ya, sebanyak persyaratan yang diberikan. Kalau misalnya di sini ada minimal pengalamannya 2 tahun, nah berarti kalian sebutkan saja di sini. Misalnya ya, di urutan berapa gitu, misalnya kalian bisa sebutkan I have prior experiences, misalnya kerja di mana selama berapa tahun atau tahun berapa gitu. Nanti bisa. Oke, lanjut kita ke penutup. Nah, untuk penutup ya. Untuk penutup kalian cukup memberikan keyakinan bahwasannya kesempatan ini diberikan kepada kita. Nah, bisa. Jadi isinya itu selesai. Kemudian terakhir
enclosure ya, atau berupa tanda tangan dan nama terang kita. Ini kalian bisa tuliskan sincerely dan bawahnya adalah nama terang kita penulisnya. Nah, misalnya seperti ini. Sincerely, atau bisa juga kalian tuliskan faithfully. Seperti ini. Berikan ya, salah satu saja. Oke. Itu gampang ya. Jadi kita berikan jarak lagi, tinggal kita atur. Nah, seperti ini contoh membuat surat lamaran pekerjaan. Setelah ini nanti akan saya berikan satu contoh iklan lowongan pekerjaan. Silahkan nanti kalian buat dengan format yang seperti contoh ini. Kemudian silahkan kalian bisa cari referensi lain. Yang penting pertama kalian harus identifikasi dulu iklannya ya. Jadi yang kita gunakan itu apa saja tadi di dalam. Okay, thank you for watching. And the last word, make sure that you have subscribe, like, and give comment for this video. And the last word, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.